Kenalin, ini Jalu, full stack developer merangkap gamers yang sering AFK gara-gara dicari atasannya. Begini nih, penampakan asli developer tiap lagi ngedevelop fitur dan produk. Oh, udah selesai. Cepat juga kerjanya. Nah, kalau yang ini bunga, tapi bukan di taman. Tak jadi detektif, quality assurance pun jadi. Untuk memuaskan jiwa detektifnya, Bunga paling suka exploratory testing buat cari-cari kesalahan sistem dan bikin analisa paling akurat. Gak sia-sia, koleksi buku detektifnya sampai 1000 volume. Mikirnya jadi taktis. Di mana ada Igun, di situ ada Gundam. Sesuai nama role-nya, Indra Gunawan atau Igun ini adalah sosok yang reliable di dalam tim. Igun, orang yang paling rapi, paling fast response, dan paling cepat kerjanya. Lihat tuh, deploy produk bisa langsung selesai. Habis lembur, terbitlah kudos. Lumayan, bisa buat bahan update di medsos. Wah, terlihat apresiasi tanpa batas dari para rekan untuk kerja keras tim engineering. Akhirnya, launching juga. Loh, kok udah? Gitu aja? Oh, masih lanjut toh. Wah, pemerannya masih kurang nih. Oh, kamu mau kan masuk ke tim engineering kita? Join our stage, get the spotlight. Topiknya adalah developing and delivering a scalable website. Nah, ini nanti ada dua pembicara. Yang pertama saya akan membawakan terkait developing a scalable website, sedangkan untuk yang kedua delivering scalable website nanti akan disampaikan oleh Mas Tantan. Oke, nah sebelum kita masuk materi, mohon izin untuk memperkenalkan saya sendiri. Nama saya Heri Andriana. Saya dari Jawa Barat. Udah terjun di dunia pemrograman itu sebenarnya dari tahun 2015 sejak masih kuliah. Tapi dulu awal-awalnya itu hanya kayak freelance saja. Baru di tahun 2017 saya bergabung dengan Yaga Hoster, bergabung di posisi sebagai full stack developer. Oke, saya kira cukup. Nah, teman-teman yang punya website, entah itu website e-commerce ataupun hanya sebuah katalog atau website apapun itulah pokoknya, pasti pernah mengalami kalau misalkan pas pertama kali merilis websitenya ke internet itu nggak ada masalah gitu, semuanya bisa diakses dengan lancar, page load-nya cepat, terus juga aktivitas user tanpa ada gangguan gitu. Cuman dengan sering waktu otomatis user juga akan bertumbuh gitu. Makin banyak user yang datang ke website kita. Otomatis kalau misalkan user makin banyak, nanti juga dari sisi load itu akan bertambah juga. Nah, biasanya nih, kalau misalkan usernya itu udah tumbuh, tapi kita masih belum cukup puas gitu dengan pertumbuhan dari sisi user. Gitu. Nah, kebanyakan itu nanti bakal buat yang namanya marketing campaign atau pasang iklan, entah itu di Facebook Ads, di Google Ads, ataupun di LinkedIn gitu. Nah, biasanya kalau misalkan kita menjalankan sebuah marketing campaign, itu otomatis bakal mendatangkan lebih banyak user. Ya, nah, asalkan marketing campaign itu menarik perhatian dari user gitu. Nah, misalkan kalau misalkan Yaga Hoster, di bulan Agustus kemarin kita ada marketing campaign namanya temanya kemerdekaan gitu. Nah, itu mendatangkan user cukup banyak gitu. Pertambahannya dari sebelum ada campaign itu cukup banyak. Nah, setelah campaign itu berjalan, biasanya nanti muncul kendala gitu. Mulai dari loading yang menjadi lambat kayak gitu. Terus user ada yang report, wah ini ada error gitu. 3D error, muncul error, entah itu ada server error
atau bahkan sampai servernya nggak bisa diakses sama sekali gitu. Jadi servernya crash atau down, jadi offline maksudnya, sehingga user nggak akan bisa untuk akses itu. Nah, kalau misalkan itu jadi, otomatis user bakal hengkang, ya, nggak akan akses website kita lagi, dan website kita otomatis bakal dapat review jelek gitu. Oke, nah kalau misalkan hal ini terjadi pada teman-teman, mungkin pernah ini ya, pernah ada terbesit gitu, mungkin websitenya perlu di scale up gitu. Tapi apakah website punya saya itu bisa di scale up apa enggak gitu? Atau tingkat scalability-nya cukup tinggi atau cukup baik atau enggak kayak gitu. Nah, mungkin pertama kita bakal cari tahu dulu nih, sebenarnya definisi dari scalability itu apa gitu. Nah, sebenarnya sebuah website yang bisa di skala itu adalah website yang bisa menghandle atau men-serve, melayani user atau load dalam kondisi di mana user itu jumlahnya masih sedikit ataupun ketika udah banyak gitu. Nah, ketika udah banyak pun juga entah itu pertambahannya secara gradual atau perlahan, tapi juga ketika pertambahannya itu secara eksponensial yang tiba-tiba gitu. Tiba-tiba jadi naik gitu. Misalkan kayak tadi, karena marketing campaign, otomatis user yang datang jadi lebih banyak lagi, dan load otomatis bakal jauh lebih tinggi untuk servernya, server yang untuk dihandle sama server kayak gitu. Nah, tapi di lain sisi ketika kita mau menambahkan resource pun, misalkan dari respon untuk user yang bertambah, kita mendapatkan resource. Nah, ketika mendapatkan resource pun, kita jangan sampai mengganggu aktivitas user. Jadi user tetap bisa beraktivitas tanpa ada gangguan sama sekali. Di sini saya coba perlihatkan sebuah grafik dari website yang terkenal gitu ya. Saya ingin teman-teman pada tahu ini. Kalau misalkan Facebook itu untuk konkuren usernya ada di sekitar 8 jutaan gitu. Konkuren user itu user yang mengakses Facebook, misalkan Facebook ya, dalam satu waktu secara bersamaan itu ada sekitar 9 jutaan. Untuk yang lain kayak YouTube ada sekitar 4 jutaan, itu banyak banget. Nah, gimana mereka bisa menghandle user yang sebanyak itu gitu. Nah, itu salah satunya adalah dengan mereka itu punya scalabilitas yang baik. Jadi memang dari awal mereka sudah menanamkan DNA dari sebuah website yang memang scalable. Oke, nah dari itu semua sebenarnya kita udah bisa tahu ya alasannya apa, kenapa kita harus punya website yang scalable gitu. Tapi bisa kita ingat-ingat 3 poin ini ya. Yang pertama adalah sebenarnya user itu nggak punya empati. Mereka nggak mau nunggu ketika buka halaman loadnya itu nggak boleh lambat gitu. Paling mereka mau nunggu pun paling hanya 3 detik, kok lebih dari 3 detik itu otomatis mereka bakal close tab-nya gitu. Kalau misalkan ada layanan dari website lain, mereka bakal pindah ke layanan lain gitu. Jadi nggak ada konsep kalau misalkan ada halaman yang lambat, itu mereka mau nunggu sama halaman itu benar-benar kebuka semuanya gitu. Nah, terus kalau misalkan website kita itu secara konsep itu nggak proper, itu nanti otomatis user bakal ninggalin gitu. Dan kalau misalkan website ini itu benar-benar menjadi tempat atau platform yang digunakan oleh bisnis untuk berjalan gitu, otomatis nanti bisnis juga bakal terganggu. Oke, nah kalau dari sebuah website yang scalable sebenarnya ada beberapa prinsip yang dipegang gitu, yang selalu menjadi patokan. Nah, pertama ada availability. Nah, availability ini berhubungan dengan uptime. Jadi sebuah website itu dia bisa diakses kapanpun itu, entah mau pagi, siang, sore gitu, mau di jam sibuk. Jadi kapanpun itu bisa diakses gitu. Nah, terus performance. Nah, kalau website yang scalability-nya baik, dia performanya juga bakal terjaga gitu. Entah itu ketika usernya itu sedikit atau load-nya lagi rendah, sama ketika load-nya lagi tinggi, itu performanya tetap terjaga gitu. Jadi nggak ada penurunan secara performa, karena bisa scale up dan scale down
secara efisien kayak gitu. Kemudian ada manageability. Nah, manageability ini mencakup dari kemudahan ketika harus memperbarui kode atau juga ketika mau mendeliver fitur baru atau penambahan produk baru kayak gitu. Jadi ini sebenarnya kalau untuk manageability bisa juga masuk ke maintenance, maintainability, sehingga untuk yang bertanggung jawab itu nggak cuma developer aja, tapi dari si DevOps juga atau HRI kayak gitu. Itu juga kita jawab karena untuk sebuah website yang punya scalability yang baik, biasanya untuk first delivery juga udah cepet tuh, dan terotomasi. Kemudian ada reliability of retrieval. Nah, reliability of retrieval ini sebenarnya lebih berhubungan ke data integrity. Jadi misalkan nih, misalkan itu Dropbox ya. Kalau misalkan kita sebagai user Dropbox, kita udah misalkan upload data ke Dropbox gitu. Nah, kita berarti kan udah meyakini kalau data kita itu ada di sana. Nah, jadi ketika kita setelah misalkan selang beberapa waktu kita menganalisa lagi, kita confidence data itu ada di sana gitu. Jadi kalau misalkan user udah upload data, user udah tahu kalau datanya di sana, tapi pas dibuka nggak ada gitu. Nah, berarti itu uh, scalable websitenya gitu. Ini sebenarnya berhubungan dengan nanti tentang ini arsitektur sih. Nanti bakal kita bahas lebih lanjut di bagian arsitektur. Dan selanjutnya adalah cost. Nah, cost ini benar-benar ini ya harus kita perhitungkan karena kalau misalkan scalability-nya jelek, biasanya dari sisi cost juga nggak efisien. Kayak misalkan contohnya dari sisi code aja, kalau misalkan code-nya itu secara desain nggak bagus, jadi setiap kali ada developer baru yang bergabung gitu, otomatis dia bakal asing banget sama code-nya gitu. Nah, kalau misalnya code-nya itu nggak clean, kotor, sama couplet dengan berbagai bagian lain itu nanti learning curve-nya jadi lebih panjang dan aturnya bakal resistance cost juga lebih tinggi gitu. Dan juga effort yang harus dikeluarkan jadi lebih tinggi juga gitu. Terus dari sisi manfaatan resource, kalau misalkan scalability-nya nggak bagus, biasanya ada resource yang sebenarnya itu nggak perlu tapi ada. Nah, misalkan dari sisi user masih belum tinggi tapi resource ditambah kayak gitu. Nah, itu nanti ada resource yang nggak kepake. Jadinya cost tinggi padahal kebutuhannya itu lagi nggak diperlukan gitu. Oke. Nah, selanjutnya apa aja sih yang menentukan sebuah website itu punya scalabilitas yang baik gitu. Nah, pertama itu ada arsitektur. Arsitektur ini yang paling penting dan hari ini bakal kita bahas lebih lanjut lagi. Kemudian ada framework. Nah, framework ini juga menentukan karena misalkan gini ya, kalau misalkan framework itu bisa aja yang berhubungan sama data dan juga bisa sama code gitu. Jadi kalau misalkan framework untuk code yang dipakai itu nggak mendukung scalability itu, misalkan kayak dari sisi penerapannya itu nggak modular. Jadi ketika nanti di suatu masa kita mau pindah ke microservice, pemecahan ke service-service-nya itu jadi lebih sulit karena di-couple di sana sini. Kemudian sustainable code design. Nah, ini juga sangat penting gitu karena kalau misalkan dari perusahaan kodenya nggak rapi, itu nanti akan berpengaruh ketika ada update atau penambahan fitur produk. Misalkan kalau dalam satu website itu ada fitur payment gitu. Nah, misalkan ada 3 metode pembayaran, ada satu yang diupdate, tapi yang 2 lainnya juga ikut terpengaruh gitu. Nah, itu berarti ada couplet dari sisi tulisan kode dan itu sangat berpengaruh untuk penyekalaan itu. Kan penyekalaan itu nggak cuma penambahan resource tapi juga penambahan dari si fitur itu sendiri. Kemudian load testing juga berpengaruh karena ini bisa jadi ini sebagai patokan di mana kita bisa tahu titik saturation point dari sebuah website. Jadi saturation point itu adalah titik di mana website sudah tidak mampu untuk menghandle sebuah request. Jadi sini adalah ketika performanya mulai turun, terus mungkin kayak load time-nya jadi bertambah. Nah, itu bisa kita sebut sebagai saturation point.
Mungkin bisa disebut juga dengan stress test sih. Nah, yang selanjutnya ada hardware limitation. Hardware limitation ya tentunya yang namanya hardware itu nggak limited ya, kayak RAM, prosesor itu ada batasannya, nggak ada yang unlimited. Jadi ini juga berpengaruh, terutama kalau misalkan yang diandalkan hanya vertical scaling. Nah, yang keenam ada third party integration. Nah, ketika kita mau integrasi dengan service eksternal juga kita harus pertimbangkan apakah service tersebut bisa scale up kayak gitu. Misalkan kita mau punya feature newsletter gitu dan kita pakai third party. Nah, kalau misalnya third party itu nggak bisa scale up dan ketika user punya kita udah banyak, otomatis itu jadi bottleneck gitu. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Oke. Nah, seperti yang tadi saya udah ceritakan, kalau arsitektur itu bagian paling penting. Nah, bagaimana sih bentuk arsitektur dari sebuah website yang punya scalabilitas yang baik gitu? Oke. Nah, mungkin teman-teman pada ini ya, pada tahu juga kalau misalkan microservice itu adalah salah satu cara supaya ningkatin scalabilitas dari sebuah website atau layanan aplikasi. Nah, ini memang lagi booming itu karena banyak perusahaan besar kayak Facebook, YouTube, Google itu mereka menerapkan microservice, bahkan yang lokal-lokal pun kayak Gojek, terus Tokopedia, mereka juga udah nerapin microservice. Cuman apakah ini juga menjadi solusi gitu buat teman-teman supaya websitenya jadi lebih scalable gitu. Nah, kalau misalkan ini saya perlihatkan grafik di mana dilakukan sebuah survei ya kepada sekitar 300-an lebih responden gitu tentang si microservice ini. Jadi memang kebanyakan mereka mengiyakan kalau misalkan microservice ini membantu banget untuk meningkatkan stabilitas dari aplikasi mereka kayak gitu. Cuman sebenarnya nggak ini ya, nggak semuanya bisa nerapin ini gitu. Makanya untuk microservice itu sebenarnya nggak bisa, bukan nggak bisa sih, nggak melulu menjadi solusi gitu, karena sebagian besar website mungkin di antara teman-teman semuanya itu masih kayak usianya masih dikit, terus juga kalau misalnya startup mungkin baru mulai kayak itu. Nah, jadi kalau misalkan terapin microservice dari awal itu nggak cost efisien gitu. Karena kalau udah nerapin dari awal otomatis sudah harus mikirin gimana microservice-nya itu nanti bakal di deploy, terus CI/CD-nya udah harus di ini dibuat gitu, udah disusun pipeline-nya, tim yang udah harus ada, tim juga udah harus banyak karena setiap service nanti bakal dihandle sama satu tim yang spesifik kayak gitu. Jadi nggak applicable untuk semua kondisi gitu. Nah, terus apa dong gitu untuk website yang masih kecil gitu, yang masih usernya dikit, terus juga untuk startup. Nah, karena untuk startup biasanya mereka bikin MVP dulu gitu, ini vial produk, yang penting fitur utamanya itu udah bisa gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa mulai dari monolith dulu. Nah, solusinya adalah kita dengan fokus ke dua hal. Yang pertama adalah separation of concerns dan horizontal scaling. Sama separation of concerns itu apa sih? Nah, dia itu sebenarnya ini memisahkan fungsi ataupun komponen ataupun service dari aplikasi utama ke dalam servernya masing-masing. Nah, misalkan kayak gini, ini saya misalkan punya satu aplikasi, ini monolith, di dalamnya misalkan ada database, terus ada static storage, data static storage, kemudian ada workers, ada API juga, atau mungkin bisa juga di situ ada front end juga, gitu, landing page atau order flow, itu dalam satu server yang sama. Nah, kalau misalkan kita pisahkan, itu nanti akan masuk ke server masing-masing kayak gitu. Nah, kemudian untuk horizontal scaling, oke, ini kita sekalian ini ya bedaan dengan vertical scaling itu apa gitu. Nah, kalau vertical scaling itu dia sebenarnya meningkatkan kemampuan komputasi dari sebuah server gitu. Misalkan nambahin RAM atau menambahkan prosesor gitu atau storage-nya gitu. Jadi masih satu server yang sama tapi ditambahkan kemampuan komputasinya gitu. Kemudian untuk horizontal scaling dia menambah server gitu. Jadi misalkan
untuk front end, untuk landing page itu servernya nggak satu, tapi misalnya ada 4 gitu. Nah, jadi itu satu server dia bakal punya snapshot dan aplikasi yang sama. Semuanya punya aplikasi yang sama yang di host. Oke, itu usersnya kayak gini. Nah, biasanya kalau misalkan untuk horizontal scaling itu nanti di atasnya ada load balancer. Nah, load balancer ini sebenarnya dia proxy, cuma dia kebalikan, reverse proxy. Kalau misalkan proxy, saya yakin teman-teman udah pada tahu, saya yakin udah ada yang pernah pakai, cuman nggak tahu makanya buat apa gitu. Kalau proxy kan, misalkan kita akses website, nah website yang kita kunjungi itu dia nggak tahu gitu, kita lokasi aslinya ada di mana. Nah, kalau reverse proxy itu kebalikannya, kita mengunjungi website, tapi kita nggak tahu lokasi asli server website itu ada di mana gitu, karena lewat proxy dulu. Nah, tapi kalau load balancer itu juga ada mekanisme pendistribusian load gitu. Misalkan kalau ada 4 itu nanti bakal didistribusikan. Mulai dari yang paling sederhana itu metodenya pakai round robin, atau juga ada yang berdasarkan health conditionnya, ataupun server mana yang paling responsif. Nah, jadi gimana mulai cara memulainya gitu? Gimana memulai untuk meningkatkan scalabilitas dari website? Nah, di sini saya coba contohkan ya perjalanan Niago Hoster dari awal sampai sekarang, kurang lebih seperti inilah. Nah, pertama itu Niaga Hoster kita mulai dengan satu aplikasi monolit besar, semuanya dalam satu server. Ada database, ada admin area, ada mid area, ada front end. Front end itu landing page dan juga order flow. Static storage juga ada di situ. API juga ada di situ. Itu satu aplikasi besar. Nah, seiring berjalannya waktu, karena usernya makin bertambah, kita udah merasakan performa itu menurun. Landing page otomatis karena dia jadi tempat masuk utama bagi user yang mau order gitu, itu dia yang paling memakan banyak resource gitu. Sedangkan yang lain sebenarnya mungkin masih nggak terlalu makan banyak resource. Tapi kalau misalkan kita masih dalam satu aplikasi yang dalam satu server seperti ini, itu nanti penambahan resource itu jadi nggak tepat sasaran gitu. Nah, makanya untuk front end itu kita pisahkan ke server sendiri gitu. Nah, untuk front end-nya ini kita pakai VPS atau private server biasa kayak gitu. Terus kita tambahkan layer load balancer dengan menggunakan cloud load balancer. Nah, kalau misalkan pakai cloud load balancer itu juga sebenarnya ada keuntungan karena nanti kita juga dapat fitur DDoS attack protection. Kemudian setelah itu database juga mulai kita pisah karena ketika user makin bertambah banyak, otomatis data yang disimpan juga makin banyak. Nah, kalau misalkan masih satu server, otomatis kan yang ditambah storage-nya kan untuk mengakomodir database yang makin besar gitu. Tapi itu dia jadi nggak tepat sasaran itu karena yang lain sebenarnya nggak perlu untuk ditambah resource-nya. Jadi kita pisahkan ke servernya sendiri. Nah, kalau untuk Niaga Hoster masih pakai private server, jadi bukan pakai cloud juga. Kalaupun mau pakai cloud juga bisa, kayak pakai Google Cloud Service atau pakai AWS juga nggak masalah. Itu malah jadi jauh lebih mengurangi ini sih beban dari tech team karena untuk masalah maintenance dan scalability-nya udah di handle sama cloud service masing-masing. Oke. Nah, kalau misalnya udah bisa kayak gini, nanti dari sisi lo juga bakal udah distribusi. Jadi untuk load ke database otomatis bebannya akan berpindah ke server database itu sendiri. Kemudian static storage. Nah, static storage juga kita pindahkan ke servernya sendiri karena memang data statis yang masuk itu dulu udah banyak. Jadi kayak foto, PDF, itu udah banyak banget. Dan kalau misalkan kita mau ningkatin resource pun di aplikasi utama itu jadi
nggak buat sasaran juga gitu. Dan ini pun bakal berpengaruh kalau misalkan nanti dari sisi API-nya gue dipisahkan juga gitu. Karena kalau misalkan static storage-nya itu masih dalam satu lokasi yang sama, misalkan nih API itu udah dipisah jadi beberapa service dalam satu API, static storage-nya disimpan di server itu sendiri. Nanti kalau misalkan ada 4 node, nah uh, misalkan user pertama dia upload data masuk ke node yang satu. Nah, kalau misalkan di kemudian hari dia masuknya ke node yang kedua, itu nanti datanya jadi nggak ada gitu. Jadi kalau misalkan kita pisahkan, uh, mau usernya itu akses dari node kedua, ketiga, atau keempat, itu tetap bisa dapetin datanya gitu. Karena itu ada di server yang berbeda. Kemudian untuk static storage, kita itu menggunakan DigitalOcean DO Space. Pakai ini juga bisa, pakai Google Cloud Storage, pakai S3 juga oke. Nah, terus kalau misalkan beberapa cloud service itu juga ini mereka punya built-in CDN. Nah, ini gunanya adalah untuk mendistribusikan load gitu. Jadi misalnya misalkan teman-teman punya website yang nampilin video lucu, misalkan video kucing oranye gitu. Nah, ada salah satu user ini yang nge-share di sosial media. Nah, karena banyak yang tertarik, uh, dan ternyata yang tertarik itu nggak cuma dari Indonesia aja, misalkan dari seluruh dunia secara global gitu, otomatis mereka bakal akses kan videonya gitu. Nah, misalkan ada orang yang akses dari Afrika, dia akses videonya, orang yang pertama akses, dia tetap bakal akses yang uh, lokasi di mana file itu pertama kali diupload. Bisa kalau misalnya diupload di Indonesia, bakal ngakses ke yang server yang di Indonesia gitu. Nah, tapi orang Afrika yang kedua yang akses itu bakal akses dari server yang ada di Afrika. Karena ketika pertama kali akses itu bakal didistribut juga ke CDN server yang ada di Afrika. Nah, selain itu juga mereka ada caching. Jadi ketika ngakses kedua, ketiga, keempat kali itu udah nggak lewat I/O lagi, tapi udah langsung ke memori, jadi lebih cepat lagi. Oke, nah selanjutnya itu ada workers. Workers ini kita gunakan untuk memproses long running task, ya, tapi juga bisa untuk proses-proses atau request yang nggak membutuhkan respons secara real time. Nah, untuk task manager-nya sendiri atau message queue-nya kita pakai RabbitMQ. Uh, dia sebagai task manager bakal memanage task mana yang bakal masuk ke worker yang mana atau node yang mana gitu. Untuk worker sendiri sebenarnya kita masih ada di aplikasi utama, di server utama, tapi juga ada yang udah di API service-nya masing-masing, jadi server yang berbeda. Untuk contoh kegunaannya atau manfaatnya kalau misalkan pakai worker, misalkan kita punya newsletter, misalkan notifikasi lah, notifikasi untuk mengirim email ke user. Kalau misalkan di Negoser itu kita penggunaannya untuk mengirimkan email notifikasi insiden salah satunya. Jadi kalau misalkan ada insiden, ada masalah di server, misalnya server 22 sama 23, nah user yang punya hosting di server 22 dan 23 itu akan mendapat notifikasi. Dan jumlahnya ada banyak ya, bisa sampai ribuan. Nah, kalau misalkan kita pakai gaya komunikasinya yang request respon, otomatis itu bakal time out karena harus menunggu lama gitu. Karena kan kalau misalkan ada ribuan, kalau misalkan si service emailnya yang kita pakai punya feature batch send email pun itu juga terbatas gitu. Misalkan kalau kita pakai AWS SIS, itu dia punya batas per batch itu 50 email. Jadi kalau ada 1000 berarti ya bisa 500-an batch, jadi 500 kali ngirim gitu. Kalau misalkan di looping itu bakal lama. Nah, itu bisa pakai worker. Jadi nanti uh, yang mengeksekut pengiriman, misalkan aplikasi utama itu bakal ngirim task ke message queue atau task manager, dan nanti bakal diproses sama workernya masing-masing.
Nah, yang selanjutnya adalah memisahkan API dari server utama ke servernya masing-masing. Nah, ketika kita memisahkan beberapa API ini sebenarnya kita udah mulai mengarah ke microservice. Jadi beberapa ada dua service utama yang kita pisah karena emang itu yang load-nya lumayan tinggi, itu yang berhubungan dengan hosting, dengan si panel dan EHM, dan juga dengan domain. Itu udah kita migrasikan ke servernya sendiri dan dibuat microservice gitu. Sehingga untuk environment juga udah pakai Docker, dia udah containerized, dan untuk orkestrasinya itu udah menggunakan Kubernetes. Nah, dengan tadi kita udah misalkan fungsi atau service ataupun komponen dari aplikasi utama ke dalam servernya masing-masing, ke dalam service masing-masing, itu juga udah ini sebenarnya udah mengurangi load yang harus dihandle sama aplikasi utama tadi. Jadi udah terdistribusi. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita bisa melakukan horizontal scaling. Nah, jadi yang spread concern itu sebenarnya adalah hal pertama yang harus dilakukan, karena itu akan berpengaruh ke horizontal scaling. Nah, setelah dipisah ini, kita bisa clone atau menambah node dari sebuah server gitu, untuk nanti bisa dia itu menghandle lebih banyak lagi request gitu. Nah, misalkan paling simpel bisa seperti ini. Misalkan ada 3 server, nanti di atasnya ada load balancer, paling sederhananya bisa menggunakan Nginx. Jadi kalau misalkan ada request, itu nanti bakal didistribute secara fair kepada server yang 3 ini. Walaupun kalau misalkan mau yang lebih gampang, bisa aja pakai Cloudflare load balancer, uh, ataupun kalau pengen lebih jauh lagi, bisa di containerize, bisa pakai Docker, dan itu nanti sebenarnya bisa lebih gampang kalau misalkan kita pakai orkestrasi, misalkan pakai Kubernetes ya itu, karena nanti untuk proses replication-nya, terus untuk nge-revive service yang mati atau yang restart, itu juga udah langsung di-handle sama Kubernetes gitu. Nah, dengan kita memikirkan scalability ketika mengembangkan sebuah website, mungkin ada kepikiran gitu. Nah, kalau misalkan kita nulis code, berpengaruh nggak gitu? Ya sebenarnya kalau memang kita memikirkan scalability, kita jadi nulis kodenya jadi harus lebih rapi, clean code gitu. Jadi nggak, kalau misalkan fitur itu dia artinya mudah buat dipahami dan juga mudah untuk dirubah gitu. Jadi nggak couplet. Jadi kalau misalkan dari struktur mungkin udah modular gitu. Jadi ketika nanti mau mengarah ke microservice itu juga nggak susah. Kemudian untuk challenge-nya, apakah ada challenge gitu kalau misalkan dengan scalability in mind dalam mendevelop sebuah produk? Sebenarnya nggak ini ya, nggak begitu berbeda sih, sama aja. Kalau misalkan nanti kita ketika mau mendevelop produk, sebenarnya lebih ke ini dulu gitu. Produk yang mau di-develop ini benar-benar emang dibutuhkan apa enggak gitu sama user. Seperti yang tadi dijelaskan di sesi pertama sama Mas ini sama Mas Bayu gitu. Jadi kalaupun kita udah dapat data gitu, ini kemungkinan bakal berguna dan bisa meningkatkan revenue misalkan, kita bakal membuat MVP dulu gitu, sebelum membuat versi yang komplitnya. Karena kita nggak tahu sebenarnya ini benar-benar berguna apa enggak buat user. Kemudian dari sisi proses product development, apakah ada perbedaan juga? Sebenarnya nggak juga, nggak ada yang beda, tetap sama aja gitu. Kalau dari developer perspektif sih kurang lebih seperti ini. Jadi pertama, biasanya engineering manager bakal appoint project owner, entah itu dari team lead ataupun dari developer itu. Nah, kemudian setelah itu project owner bakal membuat TRD. Nah, TRD ini dia isinya terkait tujuan utamanya, apa goal yang mau dicapai, kemudian kondisi saat ini seperti apa, terus juga kalau misalnya ada API kontraknya seperti apa,
Kemudian kalau misalkan ini nanti bakal jadi service sendiri, service terpisah, infrastrukturnya seperti apa, dan arsitektur yang bakal diterapin juga seperti apa gitu. Nah, nanti biasanya bakal di review sama engineering manager, kemudian sama tim lead juga, berikut sama SRE juga. Baru kemudian project owner dia akan mendefine task apa aja yang perlu untuk dikerjakan gitu. Dan nanti biasanya juga bakal masuk ke sprint planning. Sprint planning nanti bakal ditentukan poinnya atau poin importnya itu berapa gitu. Kalau tadi kan seperti dijelaskan kalau satu poin itu sekitar 4 jam, jadi kalau satu hari itu 2 jam. Nah, setelah selesai sprint planning nanti bakal masuk ke Kanban board. Nah, dari situ nanti developer udah bisa ambil tasknya untuk dikerjakan. Setelah dikerjakan, baru nanti developer dia bakal ngedeploy staging. Nah, setelah staging nanti baru si QA itu bakal melakukan testing. Pertama bakal manual testing, baru nanti bakal ada automatic testing. Kalau misalkan semuanya udah oke, udah kasih semuanya, itu nanti kita bakal buat PR. Sorry di sini nggak lupa tanya tubing. Kita bakal buat PR, terus nanti bakal di review code oleh developer lain. Kalau misalkan review code juga oke, itu nanti langsung bakal kita deliver dengan CI/CD ke production. Oke. Nah, untuk konklusinya, pertama ini ya, scalability itu benar-benar penting karena ini bakal menunjang keberlangsungan hidup dari sebuah website. Apalagi kalau website ini juga menjadi tumpuan dari sebuah bisnis, otomatis bisnisnya juga bakal bergantung ikut itu. Dan kalau ada masalah sama websitenya, berarti bisnis juga bakal terganggu. Jadi benar-benar kritikal. Kemudian kalah lah kalau memang lebih dibutuhkan itu. Jangan kalau di awal user masih sedikit tapi kita udah di scale up besar-besaran gitu. Resource-nya udah banyak tapi sebenarnya kebutuhannya itu masih belum gitu. Usernya masih sedikit, otomatis audience gain-nya juga nggak tinggi. Kemudian kita bisa fokus ke expression of concern dulu, baru nanti ke horizontal scaling. Nah, kalau misalkan setelah expression of concern dan horizontal scaling itu masih belum mampu untuk mengimbangi load yang ada, gitu. Jadi kita bisa lanjut ke penerapan microservice. Oke, kemudian kalau misalkan dari sisi monitoring juga perlu diperhatikan karena untuk sebuah website yang scalable biasanya kita juga harus ada yang namanya monitoring dan juga logging. Kalau misalkan dari sisi monitoring kita nggak baik atau malah nggak ada, kita jadi nggak tahu nih kalau misalkan ada masalah gitu. Nah, itu juga bakal sangat membantu ketika ada masalah, kita bisa langsung tahu, kita bisa ambil tindakan untuk fix, dan juga kalau perlu untuk menambah resource, kita bisa tambah itu. Atau kalau perlu scale up, kita scale up. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, selanjutnya kita akan masuk ke sesinya Mas Tantan, yaitu untuk delivering scalable website. Nah, sebenarnya ini penting juga karena ini masuk ke manageability gitu. Karena kalau misalkan kita ada pembaruan kode atau penambahan produk, otomatis nanti itu kan perlu redeploy, perlu di-deliver ke production. Nah, itu nanti bakal dilihat sama CI/CD. Nah, itu biasanya kerjanya Mas Tantan. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Untuk selebihnya saya kembalikan ke Mbak Diedit. Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Tantan, Makmur Purnama, bisa dipanggil Tantan. Saya ini akan hari ini melanjutkan apa yang telah dipaparkan oleh Andre tadi. Sebenarnya Pak Andre kan lebih ke sisi developer ya, untuk mendevelop mungkin dari sisi sistemnya, dari sisi kodenya gitu. Kalau untuk dari saya ini akan coba fokus ke bagian delivery-nya untuk delivering website-nya gitu sampai bisa live ke server gitu. Nah, ini sedikit background saya mungkin ya. Dulu awal saya masuk ke Niaga Australia itu 2016 sampai 2 tahun ke 2018. Awalnya itu di customer service. Mungkin kalau ada pelanggan Niaga Australia yang di tahun itu
masih kenal saya mungkin bisa bertemu lagi di sini, mungkin biasanya saya jawab di chat, sekarang mungkin bisa ketemu di sesi webinar ini. Nah, setelah itu di 2016 saya masuk ke sistem administrator itu untuk memanage server klien seperti server cPanel dan server-server lainnya. Nah, di 2021 ini saya diberi kesempatan untuk bergabung dengan tim tim engineer. Kalau dulu di sistem administrator itu sebagai di tim operasi begitu, di tim operation. Nah, kalau di SRI ini di tim engineer untuk membantu developer nanti untuk memanage internal infrastrukturnya di Megawaster begitu. Dan ini untuk LinkedIn bisa diakses saja atas nama full lengkap saya, bisa ketemu langsung pencarian yang pertama gitu. Nah, terus mungkin penjelasan dulu apa sih SRI itu. Saya kalau secara garis besarnya mungkin kalau di awam gitu ya, itu hampir sama-sama saja seperti sistem administrator gitu untuk memanage server lebih umumnya begitu kan. Orang yang manage server, orang yang berkuasa penuh pada server gitu. Itu kurang lebih seperti itu, tapi untuk di seri lebih ditekankan lagi untuk kita bisa melakukan automation terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya itu bersifat manual gitu. Nah, di sini ada bacaan yang menarik, bisa coba teman-teman juga nanti kalau mungkin tertarik, ada di linknya Redhat, di situ bisa di baca lebih lengkapnya itu apa sih SRI itu. Sebenarnya SRI itu adalah bagian dari DevOps gitu. Nah, untuk DevOps jadi kurang lebih umumnya gitu ya seperti ini jadi dia adalah proses antara development dan operation yang bergabung dan terus menerus berjalan gitu, itu tidak putus ininya. Nah, di sini biasanya dimulainya itu adalah di sesi plan untuk atau perencanaan. Jadi ketika akan mendeliver sesuatu, kita rencanakan dulu. Mungkin kalau tadi kata Mas Andri, dia akan buat PRD begitu dan segala macam dengan product manager diplankan. Itu dari sisi developer. Kalau dari sisi saya sebagai SRI, biasanya saya hanya dapat ini yang masuk di bagian apa yang diperlukan dari sisi server begitu. Mungkin ketika dia akan deliver fitur baru itu, dia membutuhkan misalkan ada penyesuaian dari sisi servernya gitu. Karena memang misalkan ada butuh fitur baru dan ada teknologi baru yang mau dicoba nih, berarti kan itu ada yang sesuatu yang harus dipersiapkan atau diinstal gitu. Ya, nanti baru dibuat di create planning yang tadi itu dieksekusi di sini. Bisa berupa kode atau berupa konfigurasi kalau untuk sisi server biasanya. Nah, baru nanti di verifikasi. Nah, verifikasi ini itu bisa berupa tes ya. Jadi kalau untuk coding tesnya ada banyak metode yang bisa dilakukan untuk testing seperti unit test atau visual test dengan Selenium. Kalau sebelumnya ikut di sebelumnya ya sesi 2 tentang QA dan testing sebenarnya itu lebih detail di sana ya. Kayaknya menyinggung saja di sini. Nah, nanti di package ini package atau bisa dibilang juga di build. Nah, di build sini karena untuk kebanyakan dari yang di develop di Jaga itu sifatnya PHP ya. Nah, di PHP sendiri kan ada dependensi biasanya ke paket-paket yang lain. Biasanya kan menggunakan Composer dan segala atau mungkin Node.js harus diinstal dulu dengan npm dan segala macam. Nah, itu akan dibuild dulu. Setelah dibuild berhasil, baru nanti dirilis. Nah, masuk ke rilis, baru nanti dirilis ini di publish setelah di deploy ke servernya. Nah, server ini sendiri bisa berupa server yang staging atau untuk yang langsung ke production. Nah, sini ada bagian configure. Ini configure ini bagian konfigurasi dari servernya gitu. Servernya sini karena tadi yang dibilang Mas Ani tadi di Megawaster masih ada yang menggunakan PM sifatnya gitu. Ada yang udah menggunakan cloud virtual gitu, basis Kubernetes. Jadi ada configure, mungkin saya sedikit jelaskan nanti di slide selanjutnya. Configure-nya kita menggunakan apa untuk memilih configurasi ini. Dan yang terakhir itu adalah monitor. Nah, di sini monitor sudah mungkin ini bagian yang krusial juga ya. Jadi setelah fitur dirilis itu monitor sangat penting karena bisa saja apa yang dideliver kita itu tidak sesuai atau malah menyebabkan istilahnya merusak misalnya begitu, merusak fitur yang lain misalkan gitu. Nah, untuk toolsnya sendiri sini saya hanya secara garis besar aja ya. Untuk planning sendiri biasanya
cukup dengan GitHub saja, karena biasanya apa bisa dengan GitHub saja. Jadi ketika kita planning, kita lakukan misalkan Zoom Meet atau Google Meet, kita diskusikan apa-apa yang mau dicapai, dan baru nanti kita buatkan tiket di GitHub untuk apa rencananya yang mau dieksekusi begitu. Dan juga di sini masuk sharing itu seperti apa, dalam meeting gitu ya, bisa kita sharing gitu tuh. Itu bagian dari planning. Nah, baru dari create ini, jadi tadi yang saya sampaikan bisa berupa kode, ini bisa toolsnya bisa menggunakan apa aja. Kita mau ngoding mungkin menggunakan text editor atau apa, itu bebas ya kalau untuk create ini. Nah, untuk verify sendiri tadi toolsnya bisa menggunakan unit test, bisa juga tadi ada menggunakan Selenium untuk misalkan tes visual. Ada juga kita untuk cek kualitas kodenya. Untuk quality kita ada menggunakan SonarQube. Nah, jadi untuk dicek si kualitas kodenya ini bagus atau enggak, misalkan atau ada memungkinkan ada bug atau enggak gitu. Nah, terus nanti di sini di bagian paket and release kita gunakan tools yang namanya Jenkins. Jadi ini bagian dari CI/CD ya. Jadi continuous integration dan continuous delivery gitu. Jadi kita menggunakan Jenkins. Nanti untuk configuration kita menggunakan Chef untuk yang tradisional ininya, infrastrukturnya yang masih menggunakan PM. Ada juga menggunakan Terraform dan Helm itu untuk yang Kubernetes. Lupa tulis di sini. Juga ini konfigurasi ini juga untuk konfigurasi akses konsol ya. Jadi di server itu boleh diakses oleh siapa aja atau nggak boleh diakses oleh siapa aja, kita kan harus konfigurasi di situ. Karena kan nggak mungkin juga kita boleh untuk server staging misalkan yang untuk internal saja boleh diakses oleh luar, kita kan tidak boleh. Nah, itu di manage juga di sini akses kontrolnya. Nah, untuk monitor kita menggunakan Prometheus. Nah, nanti akan diintegrasikan Prometheus ini ke Slack, ke untuk alerting segala macam, itu sumber dari Prometheus nanti. Nah, tadi yang poin paling penting saya akan bahas ini adalah di package dan release ya, di mana toolsnya adalah Jenkins. Nah, ini Jenkins ini digunakan untuk kita melakukan deliver code dari yang dikodingan yang dibuat oleh developer, yang dikoding, dan kita pastikan bahwa kode yang dibuat oleh developer itu sampai ke server begitu, mau ke server staging atau mau ke server production. Kita harus posisi saya itu adalah memastikan bahwa si kode itu bisa terdeliver ke server begitu. Nah, kenapa menggunakan Jenkins? Karena Jenkins ini sangat bisa cocok dengan untuk yang simple atau maupun dibikin kompleks, itu pun bisa begitu. Jadi integrasinya bisa dengan bisa kita buat simple, bisa kita membuat kompleks juga bisa gitu. Ya, juga banyak plugin di sana, banyak plugin yang kita bisa install. Jadi memudahkan, misalkan karena kita kalau untuk yang tradisional PM ya, jadi karena kita akan deliver kode, biasanya kita butuhkan plugin SSH misalnya. SSH nanti kita misalkan SSH kita gunakan untuk misalkan mendeploy si kode yang tadi dibuat itu ke server via SSH, atau maunya FTP bisa juga pakai FTP gitu. Jadi kita buat otomatis itu bisa. Nah, di sini yang ketiga itu ada mudah dikonfigurasi ya. Jadi yang sudah lebih. Jadi yang mau simple mau ini juga gampang karena memang mudah dikonfigurasinya. Dan juga ini bisa dibuat distributed itu. Jadi kita bisa tambahkan node Jenkins yang lain di samping yang mainnya, yang utamanya gitu. Jadi kalau misalkan kebutuhannya servisnya sudah banyak, misalkan mungkin sampai ratusan, dan developer juga menggunakan puluhan juga, nggak mungkin kan developer saling menunggu gitu ketika kodenya akan dideliver ke server gitu. Nah, jadi itu bisa dibuat distributor juga untuk Jenkins-nya, jadi dia akan lebih cepat untuk testing atau deliver kode ke si server gitu. Nah, ini kurang lebih pipeline atau step-step yang ada di Jenkins saat ini ya. Kalau untuk sebelumnya belum menggunakan Jenkins, itu hanya developer hanya melakukan pull request ke GitHub, dia coding sesuatu, dia bikin pull request ke GitHub,
Setelah itu nanti dia punya akses ke server, di server dia akan lakukan git clone atau git pull gitu. Jadi yang untuk versi servernya itu sangat memakan waktu tentunya karena dilakukan secara manual. Nah, maka dibuatlah kita menggunakan Jenkins ini. Jadi untuk mempermudah developer untuk dalam bekerja gitu kan. Jadi dia bisa hanya cukup fokus untuk decodingnya aja, gak perlu dia pikirkan bahwa kodenya dia harus kirim sendiri juga ke server gitu. Jadi kita lakukan otomatis gitu. Nah, untuk step-stepnya pernah seperti ini, bisa di awal itu ada membuat pull request, yang tadi Santi bilang juga, pas singgung ya. Dan di situ ada checking. Checkingnya di sini ada yang manual checking, jadi dalam proses approval gitu. Jadi kalau sekarang ini tergantung skala projectnya. Ada yang cuma butuh 1 approval, ada yang butuh 2 approval, jadi tergantung dari misalkan kalau memang projectnya project utama itu seperti mungkin kalau ada kliennya Ghoster yang member area gitu, nah itu approvalnya harus lebih dari 1 karena kita nggak mau bahwa klien kita terganggu gitu ketika malah mendeliver kode yang malah nge-break sebuah sistem gitu, sistem yang udah jalan. Nah, ada juga tes ini untuk unit tes dilakukan, kita gunakan Docker. Docker di sini digunakan karena beberapa kode dari kita ada yang masih menggunakan legacy code dari lama gitu, jadi ada yang versi PHP-nya ada yang beda-beda gitu. Jadi kita coba dekatkan lah environment-nya dengan yang ada di production. Kita coba menggunakan Docker gitu untuk melakukan tes kodenya. Ada namanya unit test, ada juga tadi yang quality code dengan menggunakan tools yang namanya SonarQube. Nah, kalau tesnya sudah selesai, nanti dan berhasil akan di-build. Nah, di-build ini untuk PHP sendiri biasanya akan di-build misalnya butuh dependensi apa, itu dia akan yang umumnya terjadi sekarang itu menggunakan adalah Composer ya, bisa menggunakan tools Composer, dan juga yang menggunakan npm gitu, npm install dan atau Composer install gitu. Nah, kalau di sana berhasil build-nya, baru dia akan di-deploy ke server. Nah, deploy ke server ini tadi kita ada 2 environment, ada yang staging, ada yang production. Nah, jadi itu tergantung nanti dari branch di GitHub yang akan di-merge kemana gitu. Nah, kita buat otomatis. Nah, setelah di deploy itu nanti akan ada post-test. Proses ini yang dilakukan oleh QA, jadi dia akan pastikan apa yang dikirim, apa yang di-deliver ke server itu lolos pengujian. Dan walaupun sebelumnya kan udah ada tes juga ya, kok masih ada tes lagi gitu. Ini saya untuk memastikan bahwa karena kita nggak mau nggak mau kecolongan gitu. Jadi kita pastikan bahwa misalkan ketika kita mendeploy ke main page, misalkan www certified ya, untuk sebuah landing page, misalkan landing page PPS misalnya gitu, kita deploy ternyata di staging aman, ternyata pas production kok malah jadi error, misalnya mungkin blank atau apa gitu. Nah, itu dilakukan post test karena supaya kita nanti lebih aware, lebih duluan tahu gitu. Karena kan gak enak ya kalau tiba-tiba kliennya kok saya gak bisa order ini nih, halamannya kok jadi putih gitu. Nah, jadi kita usahakan lebih aware lebih dulu gitu daripada sisi klien gitu. Nah, di sini ada notification. Di sini untuk saat ini kita hanya lakukan notification ketika ada step yang gagal. Jadi mungkin misalkan ketika ada unit test gagal, dia akan stepnya akan berhenti di situ. Dia akan kirim notifikasi ke Slack. Di Slack nanti kita akan aware ada error di pipeline Jenkins. Nanti kita bisa cek errornya kenapa. Ya. Apakah memang masalah dari sisi codingnya atau mungkin dari sisi servernya yang tidak bisa dihubungi dan akhirnya deploy-nya gagal gitu. Kan itu banyak hal di situ yang menyebabkan gagal ya. Nah, ini terkait staging dan production, masalah deploy tadi. Jadi deploy yang sebenarnya saat ini ya ada di user itu baru ada 2, staging dan production. Tapi di quarter ini kita lagi coba untuk deploy develop untuk
improvement yang tambahan ini kita sebut WT atau mungkin kalau lebih familiar kan preview mungkin ya. Jadi preview itu adalah satu step di atasnya production gitu. Jadi kalau di staging itu sifatnya developer boleh melakukan perubahan apa saja di staging. Jadi kalau ketika dia mau bikin fitur si developer A mau bikin fitur A, jadi dia lakukan staging. Si developer B mau bikin fitur B, dia lakukan dulu staging untuk tes gitu. Nah, tapi di sana ada apa namanya? Ya membuat si staging itu mungkin istilahnya dalam kata kutip kotor gitu ya. Jadi karena banyak merge, jadi mungkin ada fitur yang bertabrakan gitu. Nah, jadi kita menghindari itu, kita mau coba tambahin yang namanya preview ini. Jadi preview itu adalah benar-benar satu tingkatnya dari production gitu. Jadi fitur yang mau di-develop itu akan ada di preview dulu, baru di test, baru nanti kalau sudah uji test, baru nanti ke production. Tapi itu belum masih dalam pengerjaan gitu, karena kita lagi coba cek tes dulu gimana enaknya gitu. Nah, tapi secara garis besar itu sekarang baru ada staging dan production. Jadi kalau production itu adalah apa yang teman-teman lihat gitu lah. Jadi kalau mengakses Niaga Hoster atau mengakses member area untuk mengakses ke forum dan blog dan segala macamnya itu yang ada di production. Kalau yang staging itu yang bisa dapurnya kita lah gitu. Yang memang cuma internal yang untuk testing saja. Nah, untuk deployment sendiri tadi ada yang menggunakan PM itu kita nantinya akan hasilnya itu di server ada beberapa version gitu. Jadi kita akan kita simpan berapa version dari deploy itu. Jadi misalkan ada release 1, release 2, release 3. Jadi nanti misalkan sebelumnya saat ini ada di release 3 misalkan. Terus developer itu mengembangkan fitur yang lain gitu. Dan dia akan merge dan di deploy ke server, nanti akan jadi release 4 gitu. Nah, berbeda lagi mungkin untuk yang di Kubernetes, karena kita menggunakan Google Kubernetes Engine, jadi di Google GKE, itu biasanya sifatnya version ya, bukan release kayak di profesional gitu, VPN. Nah, ini juga sebenarnya kenapa ada kok 1, 2, 3 itu, kenapa ada version yang seperti ini, kenapa nggak satu aja gitu. Karena ini berguna untuk nantinya rollback ya. Jadi mungkin aja seperti yang tadi bilang tadi, ketika di staging ternyata agak ada masalah, kok ke production tidak ada masalah, nah itu bisa di rollback gitu. Di rollback nanti tinggal kita switch release versionnya mungkin ke 1 di bawahnya atau ke 2 di bawahnya atau ke sekian di bawahnya gitu. Begitupun dengan di GKI, kalau di GKI di Google Kubernetes Engine di sana lebih mudah, kita menggunakan kubectl kubectl bahasa. Nah, tinggal dipilih mau di version berapa atau di rollback kemana gitu, ke versi yang mana gitu. Nah, untuk yang PM sebenarnya agak ribet gitu ya, karena kita harus bikin toolsnya sendiri gitu. Berbeda dengan yang GKI karena udah disediakan. Nah, ini untuk server yang kita gunakan, ini untuk yang tradisional ya. Jadi ini nggak semuanya seperti ini, tapi secara garis besar kita menggunakan Nginx sebagai web servernya, dan ada HTTPD juga. Jadi ini ada yang Nginx aja, ada yang ditambah sekaligus HTTPD, itu menggunakan reverse proxy. Nah, untuk yang diinstal di program language-nya itu ada PHP, Python, Java. Ini saya tambahkan Python dan Java karena PHP itu hanya digunakan untuk developer utamanya, untuk developer di Negosel gitu. Untuk Python ini dipakai oleh tim data, karena tim data butuh dia toolsnya kebanyakan dari menggunakan Python, dan juga ada juga Java yang memang digunakan oleh tim data juga begitu. Jadi saya coba tambahkan sini aja untuk sebagai gambaran bahwa memang banyak yang kita pakai di sini. Dan untuk server kita menggunakan MySQL, dan ada juga untuk caching untuk static konten kita pakai Redis gitu. Nah, sebentar ya. Untuk MySQL mungkin banyak teman-teman
kok MySQL gitu, apa gak yang lain gitu ya, apa MySQL kayak mungkin kuno atau uh, udah teknologi lama gitu. Nah ini lebih ke kenapa enggak gitu, karena MySQL sendiri itu memang sudah lama dan memang terbukti andal gitu, dan artian dia stabil dan dia untuk saat kita gunakan dia apa namanya masih mencukupi lah untuk kebutuhan kita. Jadi walaupun user aksesnya banyak, kita masih bisa handle karena kita juga pakai replication. Jadi ada sistemnya master dan ada yang servernya di replicationnya. Jadi untuk yang apa write untuk masalah dari apa namanya insert data ke ini kita lakukan di master, dan misalkan untuk select dan segala macamnya, karena dari tim data SBM yang tadi tim data kan mengolah data jadi dia, dan biasanya butuh data akses ke database. Nah itu yang di select datanya itu bukan dari master tapi kita sediain replication-nya, jadi dia apa load-nya masih bisa terkendali gitu. Nah untuk konfigurasinya sendiri tadi kan servernya kurang lebih ada apa komponennya, ada web server, ada apa namanya PHP gitu, ada MySQL. Nah ini gimana kita mengkonfigurasinya gitu ya, karena kalau tadi berbicara scalable, nggak mungkin kita misalkan ketika kita ingin melakukan apa namanya penambahan ini, saya berbicara masalah yang PM ya misalnya yang tradisional gitu. Ketika kita buat satu server, ketika kita mau scaling, mau tambahin server yang lain gitu untuk kombinasi, kita mau konfigurasi manual itu memakan banyak waktu sekali. Nah, makanya kita di sini kita menggunakan tools yang namanya Chef di sini untuk melakukan automation untuk konfigurasi servernya. Nah, kenapa menggunakan Chef? Karena dia ada versi open source yang kita bisa gunakan. Sebenarnya ini ada juga yang berbayar gitu ya. Jadi itu bisa dicek saja nanti di chef.io. Tapi kita pakai yang versi open source, dan untuk akses komunitasnya juga di sini cukup besar gitu ya. Jadi ketika ada masalah atau apa, kita bisa apa istilahnya bisa cari dengan mudah gitu. Nah di sini juga karena open source tadi, jadi kita bisa melakukan coding sesuai yang kita mau gitu. Jadi kita bisa tambah-tambahin atau mungkin dikurangin, ya mungkin bisa nggak digunakan gitu, tapi bisa kita tambahin, bisa itu tambahin apa yang dibutuhkan. Nah kurang lebih tampilannya apa yang dikonfigurasi dari Chef itu seperti gini ya. Misalkan aku mau buat server CRM gitu, kayak gitu, dan akan ada Nginx-nya, dan terus aku akan bikin SSL-nya itu akan reject langsung ke SSL. Nah itu nanti mau ada PHP-nya di sana dan dengan versi 7.3 misalkan, dan juga bisa pakai package komposer gitu. Nah itu kurang lebih seperti ini apa namanya bagaimana konfigurasi dilakukan di Chef. Nanti di Chef itu akan ada Chef client namanya di server. Nah nanti dia akan membaca konfigurasi ini dan dia akan apa istilahnya diaplikasikan apa yang kita mau gitu. Nah itu untuk yang tradisional PM. Nah untuk Kubernetes sendiri kita manage beda lagi toolsnya. Kita pakai Terraform untuk membuat clusternya, dan untuk Helm itu untuk manajemen package-nya gitu, apa yang mau diinstal. Nah kurang lebih seperti ini. Jadi apa yang kita mau buat pod di servernya gitu, di Kubernetes-nya, misalkan kita mau tambah RabbitMQ, ini contohnya kita nggak mau pakai RabbitMQ misalnya. RabbitMQ itu yang tadi dijelaskan Mas Andi soal message broker gitu ya, untuk queuing gitu. Nah kita mau mau tambahan Apache. Nah Apache ini kita dari repository yang kita build sebelumnya gitu. Kita punya repository. Ini contoh aja ya, sebenarnya bukan sebetulnya, tapi URL-nya beda, tapi ini kurang lebih seperti URL-nya kita mau ambil dari Apache, image Apache-nya yang mana. Nah, terus nanti kita tambahkan environment ini mungkin seperti data koneksi database, data koneksi ke mana, misalnya ke Redis atau ke Rabbit ya. Jadi kita menggunakan Vault namanya, Vault dari
ada tools vault, jadi dia untuk manajemen secret gitu, manajemen kredensial gitu. Nah, setelah tadi itu selanjutnya dilanjutkan dengan monitoring ya. Untuk monitoring tadi saya sebutkan menggunakan Prometheus. Nah, di Prometheus ini nanti dia akan ada sebuah apa namanya, akan ada kita konfigurasi dan kita integrasikan dengan Alert Manager di situ. Jadi Alert Manager itu terhubung ke Slack dan juga ada opsi ini. Untuk Slack sendiri nanti akan ada alert, misalkan when your ID down misalnya itu. Kita akan apa namanya, dapat notifikasi dari Slack. Terus juga ada ke option ini. Option ini untuk alert dan alert management gitu ya. Jadi alert management sini, jadi kita ketika ada down sesuatu, nah kita bisa tentukan rules di sana. Jadi misalkan ketika yang downnya servernya, berarti saya yang sebagai di server, saya akan dapat notifikasi. Nah, misalkan tapi errornya bukan bagian dari server, errornya yang berhubungannya aplikasi, nanti yang dihubungi dari sini itu yang bagian developernya misalkan seperti itu. Nah, itu untuk monitoring. Nah, yang selanjutnya itu adalah log management. Dan juga sempat disinggung oleh Mas Andri, log management ini sangat penting karena kita harus tahu ya, ketika ada suatu masalah itu kita bisa tahu kenapa itu terjadi. Nah, salah satunya saya tahu itu dari log gitu. Nah, untuk log sendiri jadi kebagi dua lagi karena kita stacknya tadi ada yang pakai PM, ada yang udah di Kubernetes ya. Jadi untuk yang lama, yang tradisional masih pakai PM, kita kirim lognya itu ke Elastic. Jadi Elasticsearch dan untuk visualisasinya pakai Kibana namanya. Jadi apa-apa log yang ada di server, nanti kita akan baca log itu, nanti terus akan dikirim ke Elasticsearch server, nanti developer bisa lihat di tool Kibana gitu. Errornya apa aja gitu. Jadi bisa berupa streaming, nanti datanya bisa terus update gitu, data dari lognya. Nah, ada juga Greylog. Ini karena untuk Greylog itu memang khusus untuk logging. Kita pakai untuk yang Kubernetes ini kita pakai larikan ke Greylog. Jadi untuk untuk Greylog sendiri ini perbedaannya itu perbedaannya lebih di cara kita mengirimkan lognya gitu. Jadi kalau untuk yang Elastic, jadi cara kita mengirimkan log itu kita membaca log file. Jadi misalkan error php.log, itu kita baca dan ada program yang baca itu namanya Planbit, nanti dibaca terus nanti akan dikirimkan ke Elasticsearch gitu. Nah itu berarti itu karena itu berhubungan dengan server, ini dikomunikasi oleh saya. Nah itu kalau yang untuk Greylog itu lebih mudah karena termasuk baru juga, itu bisa di manage dari coding gitu. Nah kalau mungkin teman-teman terbiasa dengan Laravel, terus kalau lihat config di bagian logging itu biasanya ada untuk contoh penggunaan Greylog berapa. Dia bisa mendefine Greylognya ada di mana gitu, server Greylognya. Itu mungkin seperti itu untuk logging saat ini. Nah ini untuk security ya. Nah security sendiri sebenarnya ada firewall itu basic banget ya. Jadi pasti mungkin kalau teman-teman yang biasa komputer server pasti sudah terbiasa dengan firewall. Jadi kita lakukan konfigurasi di situ, mau buat servernya seaman gitu, atau yang boleh akses siapa gitu, itu bisa dibuat dari firewall, atau juga ditambahkan setelah firewall nanti akan ada, bisa juga dari akses control dari berupa aplikasinya atau dari web servernya. Misalkan ya kalau tadi kita di Negoser menggunakan Nginx, nah di Nginx bisa kita tambahin, kalau di Negoser ada namanya untuk konfigurasi rate limiting, jadi misal si user hanya satu IP hanya boleh melakukan request misalkan 20 request per second gitu. Itu untuk menghindari DDoS ya. Jadi kalau lebih itu dia akan kita drop gitu. Nah, atau juga akses kontrol yang misalkan aplikasi-aplikasi yang hanya boleh diakses dari IP tertentu gitu. Nah, itu bisa dikonfigurasi. Nah, yang untuk terakhir itu seperti audit ya. Jadi kita ada tim security juga, terus bekerja karena Jaguar juga bagian dari hostingnya ya. Jadi ada juga kita kerjasama di sana untuk tim security. Jadi ada audit internal yang berkala dilakukan. Jadi dia akan
dari aplikasi audit, dari server audit semua dilakukan. Baru nanti ketika ada masalah dia akan dibuatkan tiket, dan kita akan fix itu, dengan fix masalah-masalah terkait security itu. Dan audit juga itu ada yang memang dari internal, ada juga yang dari eksternal. Jadi kalau teman-teman mungkin expertise-nya di bagian security itu bisa cari aja di Niagara bug bounty program, itu ada, nanti akan ketentuannya ada muncul kalau coba teman-teman Google gitu. Atau yang join mungkin di platform seperti HackerOne itu kita juga ada di sana untuk Niagara. Jadi misalnya kalau memang istilahnya memenuhi syarat begitu untuk bug yang ditemukan, nah itu nanti akan ada reward gitu. Nah untuk mungkin seperti itu aja ya untuk singkatnya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa via QA aja. Nah ini untuk bacaan mungkin teman-teman yang tertarik kalau tadi kan Mas Andi sebagai developer gitu yang mengkode, kalau saya kan lebih yang administrator gitu, dan teman-teman yang tertarik ingin terjun di karir di situ, ini saya bacaan yang menarik gitu untuk untuk topik saya hari ini. Jadi ada dari Red Hat tentang DevOps, ada tentang Jenkins yang siap, ada juga tentang roadmap DevOps. Jadi kalau untuk roadmap DevOps itu nanti ada, teman-teman buka aja untuk lihat apa-apa aja sih path-nya gitu yang harus diambil gitu untuk bisa sampai paham atau menguasai di DevOps juga. Nah itu mungkin segitu aja. Terima kasih atas waktunya.